Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Aryuzaki. Di video kali ini, saya ingin membahas mengenai alur cerita anime Kenpu Denki Berserk. Oke, tanpa basa-basi dan memperpanjang durasi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal scene terlihat seorang pandai besi yang sedang membuat pedang yang sangat besar. Lalu scene berpindah. Terlihat seorang pria misterius yang pergi ke sebuah kota yang berada di dekat istana. Diketahui bahwa di kota ini, keadaan menjadi buruk semenjak Griffiths menjadi raja. Lalu kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang diganggu oleh prajurit istana. Kemudian prajurit itu ditembak oleh seseorang. Ternyata dia adalah pria misterius yang kita lihat tadi. Terlihat pria itu menggunakan tangan buatan yang dilengkapi dengan panah. Pria itu membunuh prajurit itu dan menyisakan satu orang. Dia lalu menyuruh prajurit itu untuk menyampaikan pesan kepada tuannya bahwa pendekar pedang hitam telah datang. Nah, karena di sini kita belum tahu nama dari pria misterius itu, kita sebut saja dia pendekar pedang hitam. Lalu tiba-tiba salah satu dari prajurit itu bangun dan ingin menyerang pendekar pedang hitam itu. Namun prajurit itu malah ditebas oleh pendekar pedang hitam itu hingga terbelah menjadi dua. Terlihat pedang yang dibawanya sangat besar dan dia hanya memiliki sebelah mata. Setelah kejadian itu, dia kemudian pergi. Prajurit yang sebelumnya dibiarkan hidup oleh pendekar pedang hitam telah menyampaikan pesannya kepada tuannya. Terlihat tuan dari prajurit itu memiliki wajah yang menyeramkan. Dia adalah Apostel. Apostel ternyata sudah menunggu kedatangan pendekar pedang hitam itu. Lalu terlihat pendekar pedang hitam itu sedang istirahat. Dia kemudian diganggu oleh sosok seperti hantu. Terlihat di lehernya terdapat sebuah cap. Sosok yang mengganggunya itu kemudian mengatakan bahwa selama dia mempunyai cap itu, maka penderitaan, kesedihan, rasa sakit, dan ketakutannya adalah milik mereka. Lalu terlihat Apostel membakar seluruh kota dan membunuh semua warga yang ada di sana untuk mencari pendekar pedang hitam. Kemudian muncullah pendekar pedang hitam. Dia kemudian menyerang Apostel dan berhasil mengalahkannya. Apostel tiba-tiba berubah menjadi monster. Dia menyerang pendekar pedang hitam hingga babak belur. Pada saat Apostel ingin memakannya, pendekar pedang hitam lalu menembakkan sebuah meriam dari tangan buatan miliknya. Setelah itu, dia pun menebas Apostel dan membunuhnya. Kemudian dia mengambil sebuah benda yang bernama Behelit dari Apostel. Lalu kita diperlihatkan kilas balik dari pendekar pedang hitam ini. Di sini sedang terjadi peperangan. Terlihat seorang prajurit yang kuat bernama Basuzo. Semua orang takut untuk melawannya. Lalu datanglah seorang bocah yang menggunakan pedang besar. Bocah itu bernama Guts. Dialah pendekar pedang hitam yang sebelumnya kita lihat. Guts lalu melawan Basuzo dan berhasil mengalahkannya. Terlihat seseorang bernama Griffiths yang memperhatikan pertarungan Guts melawan Basuzo. Setelah mengalahkan Basuzo, Guts mendapatkan upah. Guts ternyata merupakan seorang tentara bayaran. Karena kehebatan Guts dalam bertarung, seorang pimpinan prajurit itu lalu mengajak Guts untuk bergabung menjadi seorang prajurit istana. Namun Guts menolak dan kemudian dia pergi. Di perjalanan, dia dihadang oleh sekelompok pencuri. Namun Guts berhasil mengalahkan mereka. Pimpinan dari pencuri itu menyuruh seseorang bernama Casca untuk menolong mereka. Namun Casca juga kesulitan melawan Guts. Terlihat di sini, Casca merupakan seorang wanita. Pada saat Guts ingin membunuhnya,
Lalu datanglah pimpinan dari pencuri itu yang bernama Grievous. Dialah orang yang sebelumnya memperhatikan pertarungan Guts melawan Bakuzu. Guts lalu menyerang Grievous, namun Grievous berhasil menusuk Guts dan membuatnya pingsan. Setelah itu Guts pun terbangun. Terlihat dia berada di sebuah tenda. Dia lalu keluar dari tenda dan melihat Grievous dan Casca. Casca lalu menghampiri Guts dan memukulnya. Casca mengatakan seharusnya Guts sudah dibunuh oleh Grievous. Lalu Grievous menghampiri Guts dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Guts lalu bertanya kepada Grievous siapa sebenarnya kelompok mereka ini. Grievous selalu menjawab bahwa mereka adalah Takanodan. Takanodan adalah kelompok tentara bayaran yang paling ditakuti di medan perang. Grievous selalu mengatakan alasan dia tidak membunuh Guts adalah untuk mengajak Guts bergabung dengan Takanodan. Omae ga hoshii nda, Guts. Nanda yo, koitsu. Hito no koto o tsuke-tsuke to. Namun Guts menolaknya. Dia kemudian mengajak Grievous untuk bertarung lagi. Guts mengatakan, jika Grievous menang, maka dia akan bergabung dengan Takanodan. Grievous pun setuju dengan hal itu. Tiba-tiba Casca datang dan ingin menghentikan mereka. Namun Grievous menyuruh agar Casca jangan ikut campur. Guts pun mulai menyerang Grievous. Terlihat Grievous lebih unggul dan berhasil melukai tubuh Guts. Grievous menyarankan agar menunda pertarungan ini hingga Guts pulih. Namun Guts tidak peduli dan tetap menyerang Grievous. Lalu salah satu anggota Takanodan yang bernama Carcass ingin menghentikan mereka. Namun Casca menghentikannya karena Grievous tidak mau ada orang yang ikut campur dalam pertarungannya. Grievous terus menyerang Guts hingga seluruh tubuhnya terluka. Pada saat Guts terpojok, dia lalu menggigit pedang Grievous dan mereka pun terjatuh. Mereka lalu bertarung menggunakan tangan kosong, hingga akhirnya Grievous berhasil mengunci tangan Guts dan mematahkan bahunya. Grievous pun memenangkan pertarungan ini, dan kini Guts sudah menjadi anggota kelompok Takanodan. Casca yang melihat hal itu merasa heran, karena Grievous sebelumnya tidak pernah mengatakan hal itu pada siapapun. Malamnya Guts terus memikirkan kejadian itu. Dia tidak menyangka bisa dikalahkan oleh Grievous dengan mudah. Lalu seorang anggota Takanodan yang bernama Carcass berencana ingin membunuh Guts. Namun Casca menghentikan mereka. Guts yang sudah menyadari hal itu dari awal berterima kasih kepada Casca. Namun Casca mengatakan bahwa dia hanya menjalankan perintah dari Grievous. Keesokan malam harinya, Guts melakukan misi pertamanya bersama kelompok Takanodan. Misi kali ini adalah membakar seluruh perbekalan dan persediaan musuh. Di misi ini Grievous mempercayai Guts untuk menjaga posisi paling belakang dan membantu anggota Takanodan untuk kabur dari kejaran musuh. Singkat cerita, mereka pun menyerbu markas musuh dan berhasil membakar semua persediaan musuh. Di saat mereka ingin kembali, mereka dikejar oleh pasukan musuh. Guts yang berada di posisi paling belakang berhasil menghadang musuh. Namun kuda yang dinaiki Guts ditembaki panah. Guts terpaksa harus melawan puluhan pasukan sendirian. Lalu Grievous datang untuk menyelamatkan Guts, dan mereka pun berhasil kembali dengan selamat. Anggota Takanodan kemudian mengadakan pesta, dan mereka memuji Guts karena berhasil menghadang musuh di barisan belakang sendirian. Oke, sampai sini dulu alur cerita anime Kenpu Denki Berserk part 1-nya. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan part selanjutnya. Saya Aruzaki, sampai jumpa di video selanjutnya.